Jadi gue jawab kronologis keji itu sama orang tuanya, masa mudanya seperti ini, gitu loh. Sama Kak Uji dikata-katain dan Kak Uji sampai dijual ke Germo. Sampai mati juga gak bakalan ketemu. Gue lebih baik susah ya, panas-panasan nyari duit di proyek ya, daripada gue lebih baik gue jualan donat ya. Ilmu gue banyak, gue banyak bisa, gue bikin rumah bisa, gue masak bisa. Gue lebih baik ngebabu daripada gue jual diri. Maaf, itu prinsip ya. Gue gak takut susah, enggak. Susah mah manusia itu ya akan digoda sama setan itu ya. Salah satunya dari rasa takut. Gue gak takut ya. Gue gak takut dihina gara-gara gue misalnya jadi babu. Gue gak takut. Gue gak takut dihina gue jualan donat. Gue gak takut. Tapi berkah buat anak-anak. Daripada gue harus jual diri, daripada gue harus ngelakorin rumah tangga orang, ya kan? Daripada gue harus nipu orang. Kenapa dia bilang baru kenal sama gue? Karena kalau cuman 4 kali ketemu, karena dia takut gue ngebongkar masa lalunya di Lampung tuh kayak apa. Karena gue tahu. Makanya dia bikin statement begitu, teman-teman. Teman-teman, jadi begitu teman-teman. Kak nggak main ke rumah Andur yang 10 hektar. Lu kecil amat. 100. Bukan cepuyuh. 100 hektar. Ya kan, malah sibuk validasi. Si Andur sibuk validasi setiap hari ngatain orang ibu dajjal, nggak ngaca. Nah, kenapa? Sekarang seorang Nikita Mirzani, siapapun manusianya, mau Nikita Mirzani kek, mau gue kek, mau ibunya kek, mau si Tenana kek tuh yang di Aussie lu jahatin, Ola Ramlan, Nindi, banyak banget Andur anjir. Ya orang itu tidak akan marah, tidak akan menjerit kalau lu gak keterlaluan jahat gitu loh. Ya kan kalau 10 hektar mah rumahnya kecil, 100 hektar dia mah bikin rumah. Udah deh pokoknya di Indonesia ini yang paling kaya dia. Dah, paling kaya, paling peri deh. Orang itu kalau tidak punya kredibilitas, omongannya itu tidak bisa dipegang. Hari ini dia ngomong A, besok dia ngomong B. Hari ini dia katain orang sampah, besok bisa dia temenin tuh sampah. Ya. Jadi ingat tuh ya teman-teman, dari sini kita belajar menilai orang dan jangan ditiru. Itu sangat tidak patut, kata dia. Tidak patut ditiru kelakuan ya Andur. Gue juga bisa lah kayak lu Andur anjir. Ya, jadi kalau dia ngomong tolong ditelaah. Jangan diterima mentah-mentah. Nanti kalian jadinya fitnah orang. Kan kalian habis dengerin omongan dia tuh ngetik-ngetik. Ya kan? Nah, nanti jadinya dosa. Ya terus flexing gunanya apa? Si Andur tuh flexing gunanya apa? Kalau bukan buat ngebodoh-bodohin terus nipu-nipuin orang. Betul banget ya orang, apa ini? Banyak banget kalian itu kok. Cepet banget. Betul banget orang yang dikatain sampah, dia sekarang jadi tumpukan sampah. Semua orang sampah. Kayaknya tuh kalau menghina orang tuh enteng banget gitu. Ya kan, sampah, dajjal, ibu biadab,
tuh enteng banget mulutnya tuh kalau ngehina, mencaci maki itu, menghina Dina tuh enteng banget gitu mulutnya. Gue mah bingung, emang ada ya orang baik begitu gitu. Gue aja dengernya risih gitu, malu ngelihatnya dia. Kan gue dapat kiriman dari netizen tuh, gue lihat, gue tonton, aduh gitu. Ibu Dazal tuh kayaknya gimana gitu gue ngerasainnya. Gue cuma nangis pada saat si Niki di penjara sih, karena gue ngerasa gue juga punya anak ya. Anak itu kalau nggak ada ibunya kan sedih banget ya. Kok bisa ya si Andun memanfaatkan, memeras kemampuannya Niki sampai sejauh itu gitu loh. Kayoko sepertinya tahu banget FS. Ya pasti, karena dia kan dari gue, dari temen-temennya. Sekarang gini, seorang Yoke ya nggak kenal sama dia bisa sampai sesakit itu. Orang tuh kalau nggak sakit hati nggak mungkin lah. Orang itu ya kan punya cara masing-masing ya sayang, buat mengungkapkan rasa sakitnya gitu loh. Kalau Yoko sampai menyebar fakta-fakta yang ada tuh tentang si Andur tuh siapa, itu kenapa? Kenapa dulu kamu mengintimidasi orang yang tidak bersalah, Andur? Kenapa kamu dulu mendatangi tempat ibadah orang, mengancam-ngancam orang, Andur? Ya kan? Hah? Ini ada pertanyaan, More, lu gak salah nanya begini mau gue. Coba deh kamu kalau mau bertanya, cari informasi dulu, jangan pertanyaan yang gak penting gitu loh. Pakai nanya si Andur kawin sama Chen itu janda atau perawat, itu kan konyol pertanyaannya. Gue nggak mau jawab. Jangan nanya yang nggak berbobot gitu loh. Pertanyaan kamu itu. Udah jelas dia punya anak gitu loh. Punya anak gede. Kalau lu tanya dulu Fitri tuh pada saat nikah tuh sama siapa yang pertama, gue bisa jawab. Tapi kalau kamu ngomong begitu kan males jawabnya. Kalau mami gak sayang sama dia, dia gak dimasakin, masakan dia itu ya, maaf, dia kan tumbuh kembangnya kan memang hidupnya kan di pinggiran gitu loh. Gue bukan menghina nih ya, gue mempertegas, menjelaskan ya. Jadi juga dia punya kesukaan makanan tuh yang gak gimana-gimana gitu loh, yang rumahan banget gitu loh. Apa-apa tuh pakai cabai rawit gitu. Apa-apa tuh harus pedes gitu. Ya kan? Makanannya tuh kangkung. Sesederhana itu. Karena memang dulu dia hidupnya sesederhana itu. Mungkin makan ketemu kangkung aja tuh udah bahagia banget. Alhamdulillah banget buat dia. Saking susahnya. Mungkin karena dulu saking susahnya ya, jadi dia kayak punya dendam dengan kemiskinan gitu loh. Kalau mami gak sayang sama dia saat lo keluar negeri, gue gak tahu ya. Kalau gue tersalah di kalau ngomong ya kan. Luar negeri ngapain Anu anjir. Kan mami yang jagain anak lo. Ya kan dia bilang, kamu jangan kayak ibu saya. Emang ibu lu kenapa? Ibu lu hebat, ibu lu baik, lu gak dibunuh. Ya kan? Kenapa? Mami itu bukan pengkhianat seperti kamu, Andur. Lu bisa berkhianat sama suami lu. Mami bukan pengkhianat. Ya, mami itu perempuan yang baik-baik. Marwah seorang ibu aja tidak mau lu jaga. Kak Uji masih ingat enggak omongannya Kida Potter tentang Nepos masih di Lampung? Dia jadi ani-ani, ingat enggak kakak? Ya ingat lah. Tanya aja teman-temannya di Lampung juga pasti mengiyakan kok. Emang dia di gap kok sama istrinya Budi, gimana? Tetangga-tetangganya juga bersaksi kok. Nih kalau ngomong-ngomong begini kan nanti tetangga-tetangga yang dulu itu bersaksi loh. Emang bener Kak dia baikan? Enggak. Itu mah
Jadi jangan, yang keluar dari mulut dia itu bohong gitu loh, nggak perlu disangsikan lagi. Nanti abis gue ngomong gini nih dia buktiin supaya kelihatannya bener gitu. Enggak. IQ-nya jongkok si Andur. Enggak jongkok, dia licik dan pinter. Kalau dia nggak pinter nih kita nggak ketipu. Dia itu memang ngambil orang-orang yang lagi terpuruk. Dalam perjalanan kehidupan itu kan orang tuh fasenya naik turun. Nah orang yang lagi turun tuh dideketin karena ada sesuatu gitu, ada keuntungan untuk dia gitu loh. Kan artis temennya banyak, kenapa mesti nih kita yang dia bantu? Kan bisa yang lain kalau memang niatnya mau bantu bener. Kan enggak gitu loh, karena memang ada keuntungan besar. Udah deh Andur, udah deh lu gak usah terlalu banyak bermain lah. Iya kan? Iya, koruptor yang lagi terpuruk gitu ya, yang lagi bermaster. Terpuruk itu kan gak harus hartanya hilang. Terpuruk itu emosionalnya tuh lagi dalam gangguan gitu loh. Emosionalnya tuh lagi debar-debar manja gitu. Queen of drama si Andur bener. Emang dia pernah digebukin? Pernah. Sampai biru-biru pernah. Kalau digebukin atau apa ya itu mah urusan rumah tangga. Yang gua nggak ngerti ya kok bisa ada rumah tangga berantemnya di jalanan, di tempat umum, teriak-teriak hebat, saling caci maki. Itu sih ajaib buat gue. Karena gue ini galak, gue juga kalau marah bisa gila ya, tapi milih-milih tempat lah gitu. Aduh Tuhan. Ya kan, jadi gitu. Jadi setiap dia membuat statement tuh ada tujuan, jangan salah. Dia itu guys, umurnya udah 50 lebih. Kita itu 10 tahun di bawah dia. Ya. Jam terbangnya tuh udah wow, amazing. Jangan salah. Jadi kalau cuman anak-anak umur 30-an, 20-an mah udahlah, bye, pasti ketipu sama dia. Lalu digebukin sama kayak lakinya lah, ya gua lah, ya abang kandung dia lah, banyak kok. Niki lewat orang udah minta maaf, tapi mungkin belum ada waktu ketemu. Dia juga bilang aku cuma disuruh gitu loh. Nih ya kayak gini ya, gue sih yakin kenapa gue bukannya benci yang jadi membabi buta, nggak. Gue tuh tipe yang sangat keras. Jadi gue kalau dengar omongan orang gue nggak mau mudah percaya. Gue nggak gampang percaya guys. Gue analisa dulu. Gue lebih percaya dengan pikiran gue gitu loh. Gue analisa dulu nih. Sedikit ngomong dia disuruh, masuk di akal nggak? Dia disuruh. Kok dia mau? Coba gue pikirin nih, masuk di akal nggak? Mulai tuh gue terbawa. Nih gue jadi Niki. Saat itu kehidupan gue seperti ini. Terus gue punya teman dekat yang gue rasain teman dekat gue seperti ini. Tuh gue langsung tuh nganalisa otak gue. Oh iya emang benar gitu loh. Pada saat kejadian aja gue ngeliat ini orang caci maki gue, emak gue segala. Mau ngapain? Kenapa? Gitu loh. Makanya kan gue dulu pernah bilang, lu mau banget ya masuk ke dalam keluarga gue gitu kan. Ya karena itu gue mikir ini kenapa. Lama-lama gue tahu oh ini dalangnya. Makanya ngomongin si Andur dalang itu gue. Gitu ya. Jadi jangan. Jadi kalian itu udahlah. Ini kenapa ngebak lagi. Nah. Jadi kalian itu umurnya masih pada muda kan. Andur 50. Normalnya orang yang udah umur 50 tuh hidupnya tuh udah tentram,
nggak banyak pakai sosial media, apalagi buat flexing, apalagi berantem, apalagi sampai caci maki orang. Bayangin ibu-ibu umur 50 tahun. Coba lu cari yang kayak modelan Andur. Ada nggak? Dapat nggak? Itu aja deh. Caci maki orang, berantem sana sini, masih kekeh dengan kedurhakaan dia terhadap ibu kandungnya, ada nggak? Apakah itu dia menua dengan orang dengan sikap yang bijak gitu loh? Iya, masak dulu, awas kompor yang hidup, awas matiin. Jangan sampai gosong. Iya, coba deh. Ngatain gue gerobak Inget banget si Nepos ketawa-ketawa ngatain Kak Uzi gerobak donat. Emang sialan itu si Fitri Boneng. Emang iya. Nenek-nenek Julit ya si Andur. Iya, coba. Orang yang usianya udah setengah abad, itu kan berarti udah uzur ya. Itu masih sibuk banget sama sosmed. Sibuk banget sama berantem. Itu tuh nggak, orang mah udah fokus ibadah, orang itu udah fokus berdoa, udah nggak heboh ngejar harta. 50 tahun tuh ibu-ibu tuh biasanya gimana? Masak di rumah. Dia mah sampai tua nggak bisa masak. Coba, kenapa itu kenapa? Aku bertanya-tanya. Ya kan? Ngapain? Itu Nindi ya dicaci maki sama kamu, dia diem aja tuh. Anteng aja. Nggak ngaruh juga. Happy aja hidupnya, bahagia aja. Lu 50 tahun. Kayaknya tuh kuping mudah panas ya Andur ya. Karena ininya kosong ya. Hatinya busuk. Iya. Andur jangan busuk hatinya sayang, udah tua. 50 tahun usia. Sekarang tuh menginjak 51 tahun bulan Maret tanggal 11. Apa yang kamu buat, Andur? Masih sibuk caci maki orang. Sibuk ngerusuhin rumah tangga orang.